Di awal tahun 2021 ini, Samsung cukup agresif mengeluarkan E-Series-nya. Setelah mengawali tahun dengan merilis E-Series di kelas 1-2 jutaan, kali ini mereka mengeluarkan 3 buah E-Series andalannya yang sangat menarik, dan kali ini saya ingin membahas Galaxy A52. HP ini adalah penerus dari A51 yang katanya adalah HP Android terlaris di dunia. Apakah A52 ini tambah menarik? Dan layakkah jadi calon HP terlaris lagi? Di masa di mana mayoritas HP mid-range saat ini punya desain yang berwarna-warni dengan finishing yang unik, Samsung tiba-tiba hadir dengan pendekatan yang jauh berbeda. A52 ini punya penampilan yang sangat simple. Menurut kami ini jadinya malah sangat refreshing. Tadinya kami ragu untuk membeli warna black, tapi pas datang kami terkejut betapa elegan warna blacknya ini. Dengan keminimalisan yang dihadirkan, malah menjadikan looks HP ini terlihat mewah. Terus saking komitnya Samsung dengan warna hitamnya, sampai-sampai logo Samsungnya pun nggak kelihatan. Jadi terlihat menyaru gitu. Material dasarnya sih plastik, feelsnya halus dan agak sedikit mirip aluminium juga. Oh, terus bodi belakangnya agak terasa kurang padat ya. Kalau saya pencet-pencet sih terlihat agak kopong sedikit dibandingkan dengan A51 yang sangat padat. Untuk di bump kameranya terlihat dibikin menyatu dengan bodi belakangnya. Yang menggembirakan, Samsung akhirnya kembali menghadirkan rating IP67 di seri A52 ini setelah sempat absen di beberapa generasi E-Series. Layar A52 berukuran 6,5 inci dan memakai desain Infinity O Display. Nah, memang ada beberapa netizen yang komen kalau bezelnya tebal ya. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan A51, iya, tapi kalau diperhatikan perbedaannya cukup tipis. Terus untuk sebuah HP kelas menengah, ini masih tergolong tipis karena rata-rata HP kelas menengah lain punya bezel yang lebih tebal. Kalau untuk kualitas layar sih tetap tergolong salah satu yang terbaik di kelasnya. Panel Super AMOLED-nya bagus dan nyaman di mata. Tajam juga karena resolusinya Full HD+. Terus yang sebetulnya cukup bikin kaget, Samsung kasih refresh rate 90Hz di HP ini. Untuk fingerprint ada di bawah layar. Sudah tergolong lumayan cepat dan yang penting sih akurat ya. Kalau saya cek, mirip dengan A51 kemarin yang sebetulnya sudah tergolong lumayan bagus. Saya merasa efek animasinya aja yang bikin jadi kelihatan agak lambat. Jadi saya lebih suka matiin efeknya. Untuk hardware, Samsung beralih dari Exynos 9611 ke Snapdragon 720G. Seperti yang sudah saya jelaskan di video perbandingan A51 dan A52, chipset ini secara keseluruhan sih adalah sebuah upgrade yang cukup major. Terlihat dari beberapa angka benchmark yang kami tes. Real performance pas main game juga kebanyakan memang lebih baik di A52, kecuali PUBG yang nggak bisa set ke smooth ekstrimnya seperti di A51. Walau performa di A51 nggak stabil sih, belum sentuh angka 60 FPS. Tapi kalau game lain seperti Genshin Impact atau COD Mobile, memang lebih bagus di A52. Mungkin biar lebih gampang, chipset A52 dan A72 itu sama persis. Kalau dulu kan A51 dan A71 dibikin berbeda ya. Jadi ya saya seneng banget sih. Untuk slot, memang HP ini balik ke hybrid jadi bukan 3 slot. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa karena storage minimum HP ini tuh 128GB yang buat saya sudah besar. Untuk performa harian juga bagus. Tentunya ada peningkatan dibandingkan seri sebelumnya. Buka tutup aplikasi, multitasking, dua-duanya terasa smooth. Apalagi layarnya yang 90Hz ini jadi scrolling terasa smooth. Terus saya rasa terbantu juga oleh One UI 3.1 yang bikin tambah enteng. Galaxy A52 memakai setup quad kamera. Kamera utamanya yang pasti beresolusi 64MP seperti kebanyakan HP mid-range lainnya saat ini. Ini juga merupakan suatu upgrade dari A51 kemarin dan kali ini ada OIS. Seingat saya, dia satu-satunya yang punya OIS di kelas ini. Terus ada kamera ultrawide 12MP, sisanya ada 5MP makro dan 5MP depth sensor. Fitur dari kameranya asik, banyak yang turunin dari seri S. Yang saya kaget bahkan fitur Pro Video ada di HP ini. Walau memang nggak bisa set TWS jadi mic pas rekam video seperti di seri S atau Note ya. Untuk hasil fotonya secara keseluruhan, bagus. Kamera ultrawide-nya mungkin bisa dibilang yang terbaik di kelasnya. Saya rasa pengaruh dari sensornya juga. Jadi memang foto ultrawide-nya tajam, exposure-nya enak, dynamic range juga lebar. Bahkan di kondisi low light dan extreme low light masih lumayan. Nggak jelek-jelek banget. Apalagi night mode-nya cukup membantu. Yang pasti ada peningkatan sewaktu saya compare dengan A51. Untuk kamera utamanya juga hasilnya bagus.
dynamic range lebar, terus fotonya tajam. Walaupun nggak ada kamera tele, kalau kita ambil 2 kali digital zoom, masih lumayan tajam. Reproduksi detailnya juga sangat baik. Terus exposure-nya cukup pas. Dia nggak bikin fotonya terang sampai agak over. Nah, yang sangat menarik perhatian adalah warnanya. Kalau A51 warnanya cenderung vivid, A52 ini cenderung natural, tapi nggak kelihatan flat. Jadi masih enak banget dilihat. Ini tergantung selera kalian sih sebetulnya. Kalau lebih suka yang vivid, tinggal diedit dan naikin saturasinya aja. Atau nyalain AI-nya. Hasil foto low light kamera utamanya juga di mata saya baik. Warnanya nggak pucat. Terus noise cukup minim, tapi kalau diperhatikan dia nggak mengurus detail juga. Biasa kan kalau pakai noise reduction, detail bakalan jadi soft ya. Ini masih bagus, seperti detail tulisan juga masih terlihat tajam. Dan fotonya nggak ghosting atau berbayang. Kalau saya tebak sih, ini pengaruh dari keberadaan OIS. Oh ya, night mode-nya juga bisa kasih peningkatan yang lumayan baik. Untuk mode potretnya, bagus. Yang saya suka dari Samsung memang pas ambil foto potret, bisa nyalain HDR-nya. Dan dynamic range bisa terlihat lebar. Bahkan di beberapa foto bisa lebih lebar dari A51 yang bisa nyalain HDR juga pas portrait. Kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Saya jarang ambil selfie sih, tapi hasilnya bagus-bagus aja. Dan bisa ambil foto portrait juga seperti kamera belakangnya. Untuk perekaman video, resolusi kamera ultrawide-nya bisa hingga 4K 30 fps dan hasilnya memang tajam, apalagi dibandingkan HP lain di kelasnya. Kamera utamanya juga bisa hingga 4K 30 fps dan di Full HD kali ini bisa hingga 60 fps. Untuk perekaman video, di resolusi 4K dan Full HD 60 fps nggak bisa nyalain stabilisasi. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kalau di Full HD 30 fps bisa nyalain stabilisasinya. Plus dia ada fitur Ultra Steady juga, tapi dia memakai kamera ultrawide-nya, jadi memang nggak setajam kamera utamanya. Kalau di seri S seingat saya bisa pakai kamera utamanya juga, tapi di sini nggak bisa. Ada fitur slow motion dan super slow motion juga. Baterainya berkapasitas 4500 mAh. Udah lumayan besar lah ya. Untuk charger, dia support super fast charging 25 watt. Walau di dalam boxnya dikasih yang adaptif fast charging 15 watt. Saya tes pakai charger Asus ROG Phone yang 30 watt sih, fitur super fast chargingnya juga jalan. Datanya bisa kalian lihat di layar. Port memakai USB Type-C, masih ada audio jack, dan kali ini speakernya stereo. Ada 2 buah. Oke, kesimpulannya gimana? Kalau cari kekurangan, semua HP pasti ada. Misal, bezelnya dibilang tebal, padahal pas saya bandingin dengan HP lain di kelasnya, banyak yang lebih tebal. Slot hybrid dibilang kekurangan, padahal sebenarnya nggak sesuai kebutuhan. Kalau mau pakai dual SIM dan merasa storage-nya kecil, bisa pilih yang 256 GB. Overall, saya sebetulnya cukup kaget dengan kehadiran A52 ini sih. A52 ini kayak kasih serangan balik gitu setelah A51 kemarin digempur habis-habisan dari kanan-kiri. Di sini Samsung kasih chipset yang setara dengan pesaing-pesaingnya, bahkan sama dengan A72 ya. Saya senang kali ini Samsung nggak pelit. Ini tuh udah dikasih panel Super AMOLED ditambah 90Hz lagi. Kameranya juga nggak main-main. Secara hardware bagus, hasilnya juga bagus. Terus ada OIS pula yang kayaknya di HP lain di kelas ini nggak ada deh. Senjatanya lebih lengkap lagi dengan adanya rating IP67 di E52. Jadi menurut saya, E52 bisa dengan mudah menjadi HP Android terlaris di dunia lagi.